Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Marnyani Warasi, NBI 14623000014. Baik, di sini saya akan langsung saja mempresentasikan untuk soal yang pertama, eh, white box testing sistem status akhir. Oke, di sini saya sudah membuat flowchart hitung status akhir. Nah, untuk kodenya, langsung saja ya hasil presentasi. Untuk total note-nya ada 20. Lalu untuk daftar adminnya ini ada 26. Kompleksitas psikomatis. Nah, jumlah regen jika kita gambarkan grafik tersebut secara planar, maka terdapat 8 regen independen. Kemudian, untuk metode yang kedua, G, di mana E dikurang N tambah 2 dengan mensubstitusi nilai E sama dengan 26 dan N sama dengan 20. Jadi 26 dikurang 20 tambah 2 sama dengan 8. Untuk metode yang ketiga, V, G, untuk V dan G, jumlah predikat ditambah satu predikat adalah not keputusan untuk memiliki cabang keluar lebih dari satu. Nah, ini terdapat nilai 8. Nah, untuk jalur independen, ini saya buat jalur 1 loop 0 kali. Nah, dengan deskripsi eh, parameter kehadiran tidak valid, bukan array atau kosong. Nah, hingga hasilnya data kehadiran tidak valid. Untuk jalur 2, ini kehadiran array valid tetapi loop langsung selesai. Jalur ini menunjukkan secara grafis namun tidak dapat dicapai pada runtime karena array valid pasti memiliki minimal satu elemen. Kemudian untuk status akhir, terus satu parameter kehadiran array tidak valid atau kosong karena loopnya eh, karena loop tidak dilakukan atau nol. Oke. Untuk menjalankan npm test, ini hasilnya untuk pas tes status akhir tes JS ini sudah terdapat. Untuk jalur yang pertama parameter kehadirannya tidak valid atau kosong. Nah, ini hasil dari eh, Visual Visual Squad. Oke. Untuk yang kedua, white box testing sistem ongkos kirim. Ini untuk flowchartnya validasi berat dan jarak, lalu flow graph-nya, oke. Nah, dari ini digambarkan menggunakan rangkaian keputusan berurutan. Nah,
Di sini alasan pemilihannya karena dalam pengujian Sandbox aliran program idealnya dipecah menjadi keputusan-keputusan binar, yaitu true atau false. Lalu rangkaian keputusan berurutan memodelkan bagaimana kode JavaScript mengevaluasi switch case secara bertahap dari atas ke bawah. Kemudian eh, memudahkan pemetaan ke flow graph. Jadi dengan rangkaian keputusan berurutan, step case menjadi satu node keputusan dengan tepat dua sisi keluar, yaitu ya atau tidak. Nah, hal ini dapat mempermudah pembuatan flow graph karena tidak ada node dengan percabangan banyak atau multi-way yang membingungkan alur logika independen. Lalu konsistensi perhitungan kompleksitas psikomatis. Nah, dengan memodelkan switch case sebagai rangkaian keputusan binar, di ketiga rumus kompleksitas psikomatis menghasilkan angka yang konsisten dan sama. Berikut angkanya. Nah, untuk detail flow graph-nya, daftar node-nya di sini ada sampai 16 node. Untuk daftar edge lengkapnya juga ada 21. Nah, di sini terdapat jumlahnya, total jumlah node dan edge G. Untuk perhitungannya, kompleksitas psikomatis V, G dikurang hitung ongkos kirim. Nah, dengan metode perhitungannya, ini ada 3 cara. Untuk yang region, jumlah region sama dengan 6 region tertutup tambah 1 region luar. Hasilnya 1. Lalu untuk E dikurang N tambah 2, di mana E-nya tadi senilai 21 dan N 16, maka menghasilkan 7. Lalu untuk cara yang ketiga, predikat tambah 1. Ini predikatnya ada 6, ini ada 2, 4, 6, 8, 11, tambah 1 dan hasilnya juga sama, yaitu 7. Nah, untuk jumlah predikatnya, struktur switch case-nya ada case regular, express, dan someday. Nah, terdapat di case regular terdapat node 4, satu predikat, yang express node 6, satu predikat, dan someday-nya same day, node-nya 8, satu predikat. Jadi total predikat dari switch case adalah 3. Untuk kondisi majemuk, di sini dapat dijelaskan di mana beratnya lebih kecil atau sama dengan 0 dengan jarak lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, terdapat not 2 dengan satu predikat. Nah, dari pendekatan yang digunakan yaitu single decision knot, sehingga setiap ekspresi logika majemuk dipresentasikan sebagai satu mode keputusan. Lalu, eh, ini jalur indentennya. Untuk jalur yang pertama, 1, 2, 3, 16, ini kondisinya input tidak valid karena berat eh, kurang dari 0 dan jaraknya juga kurang dari 0. Jadi berat min 1, jarak 10, dengan jenis layanan regular is weekend false. Jadi hasilnya input tidak valid. Oke, untuk kesimpulannya, implementasi dan logika fungsi hitung ongkos kirim berhasil dibuat sesuai ketentuan logika dengan visualisasi flowchart menggunakan rangkaian keputusan berurutan. Nah, untuk analisis webbox, aliran program memiliki 16 node, 21 edge, dan 7 jalur independen dengan kompleksitas psikomatis SV G sama dengan 7. Nah, untuk hasil pengujian unit menggunakan JES menghasilkan 100% statement coverage dan 100% branch coverage dengan status 100% pas. Nah, ini untuk file test ongkos kirimnya. Setelah dijalankan dengan npm test, hasilnya seperti ini.
Lalu untuk dua test case khusus, ini hasilnya. Oke. Menjalankan NPS test coverage-nya, untuk coverage-nya hasilnya seperti ini. Selanjutnya soal yang ketiga untuk validasi kekuatan password. Oke, flowchart-nya sudah saya buatkan seperti ini. Oke, untuk flow graph-nya sudah saya buatkan seperti di gambar. Oke, untuk node-nya terdapat 19, lalu add-nya ada 27. Nah, dengan hasil kompleksitas siklomatis, nilainya seperti ini, hasilnya 10 dari 3 metode. Lalu untuk jalur independennya, nah untuk jalur yang pertama, 1, 2, 3, 19, passwordnya tidak valid. Lalu yang terakhir, jalur yang ke-10, 1, 2, 4, 6, 7, lalu loop 12, 14, 16, 18, 19, hasilnya lemah. Untuk menghitung kompleksitas psikomatis, ini metode region. Oke, daerah tertutup pada loop cabang huruf besar itu 789. Dan yang keenam, daerah tertutup antara keputusan kuat dan sedang. Oke, untuk metode E dikurang N tambah 2 hasilnya 10. Lalu metode predikat tambah 1 hasilnya total jumlah node predikat yaitu 9. Dengan predikat tambah 1 sama dengan 9 tambah 1 yaitu 10. Nah, untuk kesimpulannya yaitu menghasilkan nilai yang sama yaitu 10. Nah, hal ini menunjukkan bahwa flow graph konsisten dan memiliki 10 jalur independen yang perlu diuji. Nah, ini jalur independennya terdapat 10, ya dimulai dari password tidak valid, terlalu pendek, sedang lemah, kuat, sampai yang paling lemah. Untuk penelusuran literasi loop campuran, hasilnya setelah keluar kondisi loop bernilai false. Oke, ini untuk kodenya. Oke, untuk password checker testnya ini. Oke, untuk fungsi tambahan ya, ini saya buatkan core password. Oke, ini unit test core passwordnya. Nah, ini untuk npm testnya hasilnya seperti ini, hasilnya pas. Oke, dengan test switch-nya 3 fast, 40 fast. Untuk coverage-nya hasilnya seperti ini. Oke, soal 4. Ini hasil pengujiannya sudah dibuat seperti ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.